Ya, jadi definisinya deskripsi data ini adalah upaya untuk menampilkan data agar data tersebut dapat dipaparkan secara baik dan diinterpretasikan secara mudah yang biasanya ditampilkan dalam tabel frekuensi. Jadi data itu digolongkan jadi dua, ada data berkelompok dan ada yang data tidak berkelompok. Ya, data berkelompok itu biasanya disajikan dia dalam bentuk tabel frekuensi, tapi kalau data tunggal itu bisa langsung kita lihat data dari hasil pencatatan. Nah, ini contoh tabel frekuensi. Jadi kalian bisa lihat di sana ada tabel frekuensi. Frekuensi itu maksudnya jumlah tercacah, data tercacah. Misalkan ini ada satu survei, ya satu survei, ada survei di pedesaan, kategorinya atap rumah. Nah, kemarin kita sudah membahas ada tabel ya. Tabel itu ada one way, ada two way, ada one way, ada multi way. Jadi ada yang satu jalur dan banyak jalur. Ini kategorinya kebetulan ini ada 4. Ada frekuensi, frekuensi relatif sama persen. Nah, serta kategorinya. Nah, kita lihat di sini contoh misalnya hasil pengamatan. Nah, kalau tidak kita sajikan dalam bentuk data, dalam bentuk tabel, ini kacau datanya. Nah, tapi kalau dalam bentuk tabel, kita mudah sekali melihat. Jadi misalkan kita menghitung, mensensus nih, ada rumah orang, metal roof dia. Nah, jadi Bajaringan, ada 309 orang misalkan. Seng, dia ada 3 orang. Menggunakan nipah ada 30, pakai genteng ada 8 orang. Nah, dari sini kita bisa hitung frekuensi relatif. Apa itu frekuensi relatif? Jadi frekuensi relatif itu adalah jumlah keseluruhan data ini jumlah keseluruhannya. Jadi jumlah keseluruhan data, nah, ini kita jumlahkan semua. Data ini kita jumlahkan. Bentar, saya harus mencari yang berubah. Ini data keseluruhan ini kita jumlahkan. Kita dari jumlahnya ini, dari jumlah keseluruhan ini, jumlahnya berapa, nilai yang masing-masing frekuensi kita bagikan dengan jumlahnya. Ketemulah nanti hasilnya. Nih. Ya. Jadi misalnya ini 3. Jumlah keseluruhannya ada sekitar 400. Kalau kita hitung nih berapa nih totalnya? Ya, sekitar 400 lebih ya. Nah, sekitar 400 nanti kita bagi 309 dibagi 400 misalkan, ketemu hasilnya. Nah, ini tinggal kita kalikan 100 dalam bentuk persen. Berarti dari sini distribusi sebarannya adalah yang pakai metal roof itu 88%, yang pakai seng itu 0,9, yang pakai nipah itu 8,6 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Berikutnya kita lihat, bentar. Nah, ini kita lihat. Kalau ini contoh survei misalkan, ya, contoh survei. Ini kita lakukan survei, ada kategori kepuasan mahasiswa teknik misalnya terhadap fasilitas kampus. Yang menyatakan puas, jumlah totalnya misalnya mahasiswa teknik ada 400, jumlah puasnya ada 63 orang. Jumlah yang sangat puas 63, puasnya 285, tidak puasnya 39, kurang puas 39, tidak puasnya 13. Nah, kita hitung frekuensi relatifnya sama, 63 dibagi 400 dan seterusnya, tinggal kita kali 100, tinggal kali 100 jadi persen dia. Nah, kalau kita mau tampilkan dalam bentuk diagram batang, ya, jadi tinggal kita ambil saja kategori 1 misalnya. 1 ini berarti sangat puas. Nanti kita kasih keterangan, sangat puas, 2 ini puas, 3 ini kurang puas, 4 ini tidak puas. Nah, kita tabelkan dari sini langsung bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya mayoritas mahasiswa teknik itu berarti dia puas kategorinya. Nah, yang tidak puas itu paling kecil, ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat untuk distribusi. Nah, tabel data itu biasanya banyak sekali. Kalau yang ini tadi sedikit tabelnya, datanya mudah, 400 misalkan ya. Jadi bisa dicacah. Nah, sekarang kalau tabelnya datanya sangat banyak sekali, itu alangkah baiknya kita sajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, jadi contoh distribusi frekuensi sederhananya ditampilkan seperti ini. Ada kelas, ada batas bawah, ada batas atas. Nah, ini nilai tengah dari batas bawah ke batas atas, ada frekuensi kumulatif,
frekuensi relatif sama frekuensi kumulatif relatif. Ini contoh saja. Nanti untuk menjadikan data seperti ini, kita akan sama-sama belajar nanti setelah ini. Nah, ini disajikan dalam bentuk histogram. Jadi dia continue datanya. Baik. Sekarang kita lihat apa aja istilah-istilah pada distribusi frekuensi. Yang pertama, ada interval kelas. Ya, interval kelas. Jadi interval kelas itu range. Jadi dia pengurangan dari yang tinggi sampai terendah. Batas kelas itu digolongkan ada dua, ada batas bawah, ada batas atas. Seperti ini tadi, ada batas bawah, ada batas atas. Ya, kita sendiri nanti yang menentukan. Baik, ada tepi kelas. Ada tepi kelas bawah, ada tepi kelas atas. Kalau tepi kelas yang bawah itu biasanya nilai daripada batas bawah dikurangi setengah. Kalau batas atasnya, tepinya itu ditambahi setengah. Jadi ini plus setengah, ini minus setengah. Nah, sedangkan lebar kelas itu adalah batas bawah dikurangi batas atas. Baik. Nah, kita lihat contoh misalkan. Nah, untuk penyiapan ya, maaf ini salah tulis nih. Tahapan penyiapan data grup. Ini data grup ya. Tadi ada data tunggal dan ini data grup. Pertama yang harus kalian hitung ini adalah range data. Range data itu misalkan ini contoh sederhana. Ini ada data. Kita punya 23 sampel hasil pengukuran sensus usia. Ini ada 23. Yang sederhana saja kita lihat. 23. Kita harus tahu dari sini berapa nilai maksimum, berapa nilai minimum. Nanti kalau kita pakai Excel mudah, tinggal kita masukkan ya. Kita sort langsung ketahuan yang maksimum berapa, yang minimum berapa. Oke, baik. Kita coba praktek. Saya akan buka Excel. Jadi, pertama tahapan ini, kalau kita menghitung manual, memang agak berat. Ya, tapi kita akan lihat bagaimana data ini bisa kita kerjakan. Baik, saya akan move dulu. Oke. Kita coba data yang tadi. Kita akan coba plotting. Kita punya data tabel ini. Ya, melihat. Coba, saya mau dengar dulu. Ya, bisa lihat ya tabelnya. Bisa lihat? Made gimana Made? Bisa lihat? Ini tabel hasil sensusnya bisa lihat ya. Nah, sekarang kita coba. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Gelap, Pak. Gelap, Pak. Gelap. Ya, gelap. Oh, ya. Nah, Hitam, lihat ya. hitam. Baik, Ya, ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. kelihatan enggak? Lihat ya, itu anak siapa nangis-nangis itu. Gading capoi. Baik, lihat ini. Kampai ditagok, Pak. Ada datanya sekitar 53. 23. Sedikit saja datanya. Tapi kalau kita hitung manual ini luar biasa ribet. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan. Perhatikan ya. Nah, ini kita di Excel, kita tulis saja datanya semua. Kita pakai Excel yang mudah. 50, 57, 50, 56, 44, 59, 43, 52, 55, 49, 43, 43, 49, 55, 58, 48, 46, 42, 44, 8, 40, 40, 42.
Baik. Ini datanya sudah kita sort ya. Jadi ada kita sudah sajikan di Excel, ada 23 data. Nah, di dalam tahap penyajian itu pertama kita harus tahu dulu, kita tentukan range datanya. Bagaimana tahu range data? Range data itu adalah pengurangan dari data tertinggi dikurang data terendah. Coba kalau kalian amati kira-kira data tertinggi berapa nih? Kira-kira data tertingginya berapa? 59. Berapa? 59. Terendahnya berapa? 59. 40. Terendah berapa? 40 ya. Oke. Nah, 59 tertinggi, 40 terendah. Baik. Ini kan sederhana ya, karena saking sederhana sedikit sekali datanya. Jadi kalau kalian ujian kayak gini nggak ada tantangannya. Nanti kalau ujian itu harus jauh lebih banyak. Sekarang kita lihat di Excel ya. Kalian saya yakin pasti sudah bisa menentukan yang maksimum berapa, yang minimum berapa. Ini ada 23 data. Kita tulis saja di sini sama dengan maksimum. Ya. Di Excel tinggal kita setting maksimum yang mana. Data yang paling tinggi adalah maksimum 59. Ini maksimum. Yang minimum ini kita tinggal tulis sama dengan min. Nah. Ya, minimumnya adalah 40. Baik. Maksimum, minimum. Lihat ini ya. Bisa lihat? Bisa, Pak. Excelnya bisa lihat ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa simpulkan. Ini maksimumnya adalah 59, minimumnya adalah 40. Nah, tahapan pertama, tentukan range data. Ini harus dicatat. Yang kedua, tentukan interval. Interval itu gunakan rumus struggle. Rumus struggle ya. Ini rumus struggles ini, rumusnya adalah untuk menentukan interval. Interval itu adalah, kalau interval itu maksudnya ini. Nah, ini interval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini intervalnya 7. Jumlah baris maksudnya interval itu. Kita lihat. Jadi rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah jumlah data. Ini suaranya aneh. Maaf, saya matikan dulu. Ya, baik. Selanjutnya, yang harus kalian ingat, tadi menentukan interval. Yang kedua, tentukan panjang kelas interval. Jadi ada berapa nanti panjang kelas intervalnya? Ini P, ini sama dengan range data. Range data itu data maksimum dikurangi data minimum dibagi K. Baru kalian tentukan batas atas dan batas bawah masing-masing kelas. Berikutnya yang terakhir, sudah ada batas atas, batas bawah, tentukan tepi batas kelas. Ada tepi batas kelas. Yang bawah tadi dikurang setengah, yang atas ditambah setengah. Baik. Nah, sekarang ini kita coba jawab contoh soal ini. Nah, dari sini pertama kita dapat dulu data maksimum dan minimumnya. Nah, data maksimumnya itu 59, minimumnya 40. Ya, ada data ini. Nah, sedangkan jumlah kelasnya bisa kita hitung. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N-nya ada 23 data. Jadi ini gunakan nanti kalkulator log N ya. Baik. Nah, jadi tinggal kalian ikuti saja. Nah, cepat bunyi itu. Acet. Rusak tuh aja. Yang sambil becas kalau.
Sama bicas tuh. Sekarang lebar kelas, perhatikan lebar kelas. Jadi K ini kita bulatkan, dia 1 ditambah 3,3 log N, hasilnya adalah 5,49. Nah, jadi jumlah kelasnya itu, ya interval kelasnya itu ada 6, kita bulatkan saja langsung. Walaupun pembulatannya di bawah setengah ya, ini harusnya biasanya kalau angka itu 5,5, baru boleh kita bulatkan 6. Tapi dalam menentukan jumlah kelas, itu nanti tinggal kita ambil saja. Ini berarti nanti jumlah barisnya ada 6. Lebar kelasnya ada 4. Ya, lebar kelas ada 4. Nah, sekarang tinggal kita berhitung, membagi-bagi. Kita lihat. Tadi jumlah lebar kelasnya ada 4. Sedangkan jumlah kelasnya, itu interval kelasnya ada 6. Kita harus menghitung dulu. Dari tadi, maksimum 40, minimum 40 ke 59. Kalau kita ambil supaya dia bisa jadi 4, dan lebarnya ini adalah 6 panjangnya, maka kita harus memulai start dia dari 38. Dan kita akhiri di 61. Ya, jadi 38, 61. Ini kita sendiri yang menentukan. Nah, dari 38 tadi lebar kelasnya ada 4. Berarti tinggal kita hitung. Mulai 38, 39, 40, 41. Paham sampai sini dulu? Paham, Pak. Ya. Baik ya. 38, 39, 40, 41. Berarti ini ada 4. Ya. Kelasnya ada 4. Nah, jumlah kelasnya tinggal kita hitung ke bawah. Ya. 41 berarti ini 42 sampai 45, 46 sampai 49, 50 sampai 53, 54 sampai 57, 58 sampai 61. Kita lihat tengah kelasnya berapa? Nilai tengahnya. Nah, 38, 39, karena dia kan 38, 39, 40, 41. Berarti di tengah-tengahnya itu berarti 39,5. Di sini juga 43,5 dan seterusnya. Nah, untuk tepi bawah, tepi atas, ini dikurangkan. Ya, 38 kurang setengah berarti 37,5. 41 ditambah setengah berarti 41,5. Paham sampai sini? Nah, baru kita menentukan berapa frekuensi yang hadir. Kita ambil misalnya rentang 38 sampai 41. Tadi dari data kita, 38 sampai 41. Kira-kira ada berapa datanya? 40, Pak. 40-nya 2. 38 sampai 41. 40-nya 2, Pak. 2 aja, 2 kelas. 2 kelas. Ya, 2. 40 ya. 38 tidak Ya, ada. 40. 39 tidak ada, 40 ada 2. 41 tidak ada, berarti 40. Berarti kita tulis frekuensi yang hadir, cacahannya ada 2. Sekarang 42 sampai 45. 7, Pak. Ada 7. Ya, tinggal 42, 44, 46, 43, 44. Ya. Itu aja, Pak, sampai 46. Berapa? Sampai 46, Pak. Dari 42 sampai 46. 42 sampai 45. 45, sorry. Sampai 45. 45 45 adalah nggak ada karda, Pak. Oh, karda nggak ada. 45 karda. Jadi berapa? 42 sampai 44. Berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7. Ya, oke. Paham sudah ini ya? Nah, jadi dari data kalian salin ke sini semua, ya. Dari data kalian salin. Nah, baru tentukan frekuensi relatifnya. 2 bagi 23 dapat 0,09. 7 dibagi 23 dapat 0,3. Nah, persentasenya dikali 100%. Ya. Kali 100%. Nanti hasil totalnya itu. Iya. Ini tadi kebetulan dibulatkan, harusnya kan 87 ya, 0,87, 0,087. Ini jadi 87 dan seterusnya. Nah, baik. Jadi ini cara menyajikan dari data yang kayak gini terdistribusi menjadi tabel frekuensi. Ini di tabel distribusi namanya. Baik, nanti akan ada tugas setelah ini.
Nah, sekarang ukuran-ukuran deskriptif. Kalau tadi kita menyajikan data dari data ke distribusi frekuensi. Sekarang kita masuk ke ukuran-ukuran deskriptif. Ini sebenarnya sudah biasa kalau kalian kerjakan juga ini harusnya. Baik. Sekarang apa sih yang kita bahas? Yang pertama yang akan kita bahas adalah rata-rata hitung, ya, aritmatik mean. Yang kedua median, ketiga modus, keempat rata-rata geometrik, rata-rata harmonik, kuartil, desil, persentil, ragam, dan simpanan baku. Baik, ini akan kita bahas hari berikutnya ini. Baik, sekarang lihat, perhatikan. Karena data ini ada dua. Ada data tak berkelompok, data individu, ada yang data berkelompok ya. Jadi kalau yang data tak berkelompok ini paling mudah sebenarnya, ya. Tapi yang agak tantangan dikit adalah data berkelompok. Baik, kita lihat. Kalau rata-rata hitung atau istilahnya adalah mean nilai tengah, ya. Ini X sama dengan jumlah daripada data XI, I-nya itu sama dengan 1 sampai N. Ya, ini bisa bacanya nih. Erwin, paham Win? Win? Perhatikan Win, jangan manu kuku. Ini kuliah ini. Aduh Erwin. Baik. Ini data berkelompok, ya. Data berkelompok, dia X rata-ratanya adalah jumlah daripada perkalian antara frekuensi terhadap data itu, ya. Ini perkalian frekuensi terhadap data dibagi jumlah frekuensinya. Coba sekarang Tobi, coba kamu baca ini, cara bacanya gimana? Itu apa Pak yang di atas? Yang atas, data tak berkelompok. Caranya membaca kayak apa tadi? Top, Tobi. Ya top. Top. Betul ada kelihatan nih. Itu X sama dengan berapa Pak? Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan maksudnya. Baru besar kawa. Di zoom bisa di zoom. Di zoom rak. Dikenali layarnya kawa tuh. Oh, Kayak pembacanya nih. oh sama dengan 1 ya. Oh, kok ini. Apa? Coba saya ulangi sekali lagi. Mean atau X rata-rata, rata-rata hitung, ini sama dengan jumlah. Ingat ya, ini sigma ini dibacanya jumlah. Jumlah data XI untuk I sama dengan 1 sampai N. Berarti nanti kalau misalnya datanya ada 3, berarti X1 tambah X2 tambah X3 dibagi jumlahnya berarti 3 kan, berarti dibagi 3. Paham lah? Paham. Ya. Untuk data berkelompok itu X rata-ratanya frekuensi jumlah perkalian antara frekuensi dengan data X ini nilai tengah. X ini nilai tengah. Ingat ya, ini X ini nilai tengah. Frekuensi dikalikan nilai tengah ini dibagi jumlah frekuensi. Sekarang kita lihat contoh. Perhatikan contoh. Ini untuk data tidak berkelompok. Kita punya ada berapa data nih? 9 data. 20, 80, 75, 60, 50, 85, 45, 60, 90. Ini ada 9 data. 9 data ini kita mau hitung berapa rata-ratanya. Gampang kan? Berarti jumlah daripada keseluruhan data 20 dijumlahkan dibagi N-nya 9, 62,78. Nah, bagaimana untuk data berkelompok? Ini data frekuensi tadi. Soal yang kita tadi. Ini tadi 30 sampai 39 misalnya ada 2. 40 sampai 49 ada 3. 50 sampai 59 ada 11. Dan seterusnya jumlah datanya ada 100. Ya. Jumlah data ada 100, sekarang kita mau hitung berapa
X rata-ratanya. Berapa nilai min-nya untuk data berkelompok. Rumusnya tadi, min itu adalah jumlah perkalian frekuensi terhadap nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Ya, jumlah frekuensi. Ini kan kita lihat kalau 30 sampai 39 berapa? Nilai tengahnya 30, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Sudah 4,5. Iya, 34,5. Ini 34,5 kita kalikan 2 berarti 69, 44,5 kali 3. Ya, dan seterusnya. Kita bisa hitung berapa dari FI kali XI, ini 69, 133,3. Seterusnya, jumlah keseluruhan adalah 7.250. Kita bagi 100. Ya, 72,5. Jadi 72,5. Baik. Paham sampai sini? Paham, Pak. Ya. Paham. Yang betul berbeda. Oke. Selanjutnya, kita lihat median. Median itu adalah nilai tengah ya, nilai tengah. Nah, kalau median itu nilai tengah, caranya kita harus urutkan dulu datanya, ya, urutkan datanya dari awal, ya, dari terkecil sampai terbesar. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati, biasanya salah di sini. Baik, kalau kalian perhatikan ini, data tak berkelompok. Ini gampang kalau data tak berkelompok. Kan data itu bisa ganjil, bisa genap. Nah, kita hitung. Kalau datanya genap, ini terpaksa kita gunakan yang kedua nih. Data genap itu mediannya setengah dikali XK. K itu adalah urutan ke ditambah XK plus 1. Ya, dengan K itu adalah N/2. Nah, misalkan datanya ada 8 ya, ada 8. Berarti nilai tengahnya nanti N-nya dibagi 2. Berarti N bagi 2, 8 bagi 2, 4. Nah, kita tinggal hitung X ke 4 ditambah X ke 5. Data ke-4 ditambah data ke-5 dibagi 2, itulah mediannya. Paham? Paham. Nah, tapi kalau datanya itu data ganjil, misalnya 9. 9 kurang 1, 8. Dibagi 2, 4 ya. Berarti datanya adalah mediannya itu X 4 ditambah 1, 5. Berarti data ke-5. Baik. Nah, yang ada tantangan adalah yang berkelompok. Data berkelompok. Nah, kalau data berkelompok itu mediannya adalah L0. L0 itu nilai batas bawah dari kelas yang memuat median. Kita akan lihat nanti contohnya. L0 ya. Jadi adalah nilai batas bawah. Jadi median itu kan nilai tengah ya, nilai tengah. Kalau misalnya data ada 100, data berkelompok, berarti kira-kira nilai tengahnya itu di sekitar 51. 50. Ya, 50, 51. Nanti kita akan lihat data itu yang data ke 51 di mana. Nah, nanti tentukan nilai tengahnya. Tentukan nilai batas bawahnya. Yang kedua C, di sini ada C, ditambah C dikali N/2 dikurang FM dibagi F kecil M ya. C itu adalah lebar kelas ya, lebar kelas. Lebar kelasnya ada berapa? Tinggal dihitung, berarti nilai kelasnya tinggal dihitung. N ini jumlah data yang diamati, sedangkan FM ini adalah jumlah frekuensi dari semua kelas di bawahnya. Nanti saya akan tunjukkan. Frekuensi adalah frekuensi dari median yang F ini, frekuensi median. Sekarang kita lihat contoh data yang individu, paling mudah data individu. Lihat data individu ini sebelum diurutkan. Syaratnya harus diurutkan dulu dari terbesar ke yang kecil. Ya, urutkan dulu. Kalau di Excel, kita lihat kalau di Excel misalkan ini
kalian saya rasa sudah paham semua mengurutkan ini. Bisa nggak mengurutkan ini? Tinggal kalian sort Insya saja. Allah bisa, Pak. Nah, paham ya? Yang kecil sampai yang besar loh, Pak. Oh ya, paham ya? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, ini tinggal diurutkan, selesai. Tapi waktu ujian, ya kan malangnya waktu ujian ini kan tidak bisa pakai Excel, ya. Jadi kalian harus sering latihan di rumah mengurutkan. Jadi ini misalnya data ganjil, N-nya 9, berarti datanya K-nya kita bisa hitung kan 4. Berarti X yang kita inginkan adalah 4 ditambah 1, berarti X5. Berarti X5, 1, 2, 3, 4, 5, ini hasilnya adalah 60. Paham sampai sini ya? Nah, kalau genap setengah ditambah X5 ditambah X4 tambah X5 hasilnya 67,5. Baik. Nah, bagaimana untuk data berkelompok? Berkelompok. Nah, ini data berkelompok. Pertama yang menjadi tantangan kita adalah menentukan di mana media kelas yang memuat median. Ini datanya ada berapa? 100. Kalau di tengah-tengahnya berapa kira-kira? 100. 50-an. Kita hitung. Ini 2 tambah 3. Data ke 5. Ini data ke 16. Data ke 36 ya. Nah, kira-kira yang memuat 50 itu di sini. Di 32. Frekuensi yang kita ambil adalah bentar. Mana tadi? Saya mau kasih note. Ya, frekuensi yang kita ambil adalah mana? Nih, frekuensi yang kita ambil di sini. 70. Ya, frekuensi kita ambil ini. Tinggal kamu hitung. Berarti L0-nya adalah batas bawah. Ini 70 kan? Batas bawahnya jadi berapa? 69. 69,5 ya. 9,5. Ini salah tulis nih. Iya. 69,5. Berarti L0-nya 69,5. C-nya tinggal dianukan aja ini hitung. Berapa kira-kira jumlah rentang kelasnya? Ini berarti 10 kan? 30 sampai 39 itu 10. Berarti C-nya kita tulis 10, N-nya ada 100, F-nya. FM ini frekuensi kumulatif yang kelas di bawahnya. Kelas di bawahnya itu ini kan? Nih. Kalau di bawah sini kelas atasnya. Ini frekuensi di bawahnya. Ada berapa jumlah semuanya? 36 ya. Nih. 36. Ya. Oke. 36 ini berarti tinggal kita masukkan 69,5 ditambah 10 kali 10 bagi 2 dikurang 36 bagi 32. 10 bagi 2 berapa? 50. 100 bagi 2 maaf. 50 kurang 50. Nah, hitung sendirilah. Ya. Ini hasilnya adalah 73,875. Baik. Ini untuk apa tadi? Data berkelompok. Untuk data berkelompok kita mencari median. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Oke, kita lanjutkan sekarang. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana dengan modus? Modus itu apa modus? Data yang paling sering muncul. Sering muncul. Ya, yang paling sering muncul. Nah, kalau data paling sering muncul gampang. Kalau data yang tidak berkelompok, tinggal kita lihat yang mana yang paling sering muncul. Tapi kalau yang data berkelompok, rumusnya ini. Modus adalah L0. L0 itu berarti frekuensi ya, ini kelas yang memuat modus. Berarti kita tinggal mencari yang paling banyak ya, yang paling banyak, paling besar. C sama lebar kelas. F1 itu selisih frekuensi yang memuat modus dengan frekuensi sebelumnya.
Sedangkan F2 itu yang memuat modus dikurangi yang sesudahnya. Baik. Sekarang kita lihat. Nah, ini contoh yang individu mah gampang. Ada berapa modus yang paling besar sih kira-kira? 60 kan? 60-nya ada 2. Sedangkan ini ada nggak yang sering muncul? Tidak ada. Tidak ada. Tidak, Pak. Wah, ini kayaknya kuliah Ada suara selanjutnya ibu-ibu nih. harus mencari Siapa? tempat yang paling sunyi. WC aja. Titan. Gabut. Baik, sekarang kita lihat. Kita mau hitung berapa modus. Mana kira-kira kelas yang membuat modus? Kelas yang memuat modus. 9, Hah? 6. Yang mana? Tadi modus tadi apa definisinya? Yang sering muncul, Yang Pak. paling Sering banyak keluar. muncul. Paling Ya, banyak dong. muncul berarti 60. yang mana? 60. Tidak ada. Oh, kok tidak ada? Beda dengan yang tadi. Ini yang paling sering banyak muncul, 32. 32, 70 sampai 79. 70 atau 9. Berarti range-nya dari sini sampai sini ya. Baik. Nah, kita tandai dulu. Jangan terkecoh dengan yang tadi. Tidak sama sebenarnya. Ini kebetulan saja soalnya yang kayak gitu. Ya, baik. Ini 70 sampai 79. Berarti L0-nya, atau kopi lagi, 69,5. C-nya 10, F1-nya pengurangan daripada 32 dikurangi frekuensi sebelumnya. Ya, alasnya. Sebelumnya berapa? 20. Berarti 20. 20. 12 7. ya. 32. 12. Astagfirullah. 12. Nah, 12, sekarang 12. F2-nya 32 kurang 25. Nah, 32 kurang 25, 7. 7. 7. Ya, ya tinggal Ya. masukkan. Ya, 9,5 tambah 10, 12 dibagi 12 tambah 7. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Nah, ini kalau ukuran geometrik tidak perlu saya kasih contoh, nanti kalian latihan saja. Ukuran geometrik tinggal lihat rumusnya. Nah, kalau kuartil itu adalah jumlah data, kita ambil yang tengah perempatnya, quarter itu seperempat. Jadi untuk data tidak berkelompok, ini untuk data berkelompok. Nanti tinggal latihan di rumah. Ini desil, kalau desil itu per 10. Ya, desil untuk data berkelompok, ini untuk data tidak berkelompok. Persentil itu per 100% awal katanya. Per 100. Jadi data kalau kita cacah per 100 biji, ya berapa persentilnya? Oke. Nah, ini yang terakhir, ini adalah simpangan baku dan simpangan dan ragam. Jadi untuk data tidak berkelompok. Nah, di dalam riset, dalam penelitian, khususnya orang teknik itu banyak menggunakan ini. Jadi penyajian data itu biasanya kita hitung X rata-rata ditambah dengan simpangan bakunya. Biasanya kita hanya pakai sampel karena kita tidak banyak ini ya, tidak banyak data punya kita itu. Jadi simpangan baku jadi X rata-rata plus minus dengan simpangan baku. Sedangkan variasi atau istilahnya adalah ragam, itu adalah kuadrat daripada ini. Jadi isi dalamnya ini adalah ragam. Nah, oke. Untuk yang data berkelompok, tadi data tidak berkelompok. Nah, data berkelompok, ini frekuensi dikali nilai tengah dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N. Baik. Nah, ini contohnya. Oke, untuk membuktikan ini, ya, ini PR nih. Kalian buktikan benar nggak hasilnya sekian. Ya, hasilnya segini. Hitung rata-ratanya, habis itu simpangan bakunya, variasinya sekian. Baik, ini dulu pertemuan hari ini. Silahkan jika ada yang bertanya. Pak, izin bertanya boleh Pak? Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Devisa Sumartono Pak, ingin bertanya. Ini kapan terakhir dikumpulnya Pak tugas ini Pak? Sama juga itu kan tadi ada nilai mediannya Pak. Nah,
itu dikatakan median itu misalkan tadi bisa kembali ke slide sebelumnya lah Pak. Media. Ke slide sebelumnya. Iya, sudah. Lagi Pak. Nah, dia dikatakan median itu angka terkecil apa terbesarnya Pak dari suatu urutan itu? Misalkan kan dari 20 nih sampai 90 Pak. Nah, di situ kan ada tuh frekuensinya misalkan frekuensinya dari 5, ada frekuensinya dari 9, ada frekuensinya dari 11. Nah, dikatakan median itu kayak gimana Pak? Datanya ada berapa tadi? Data kan Jadi gini, pahami dulu. Jadi kayak gini frekuensi yang memuat median misalnya. Kita mau cari tadi bukan yang terbanyak, bukan yang terbanyak tidak. Tetapi yang kita perhatikan adalah dia jumlah datanya kan ada 100. Tengah-tengah. Berarti tengah-tengahnya berapa? 50. 50. Berarti tinggal kita urutkan kira-kira yang memuat angka 50 itu di mana? Oh. Kalau di sini kan masih 36. Nah, kalau di sini, nah kira-kira 50 itu di sini. Karena jumlah totalnya 36 tambah 32 berarti ya 68 di sini kan. Berarti 68 itu memuat data ke 50. Ya. Oke, berarti kita ambil mediannya di sini. Tadi yang berkaitan dengan modus, kalau modus kan gampang, yang paling banyak kebetulan aja sama. Kebetulan. Ya, paham ya? Oh, Mas apa tuh bawa mama? Untung aja. Iya. Ada pertanyaan? Perhatikan itu, perhatikan. Ada pertanyaan? Sudah ya? Ada lagi yang belum paham? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan ini. Kenapa tuh, woi? Ada pertanyaan? Saya absen dulu terakhir. Oke, Pak. Absen, Ya, Pak. Pak. Absen, Pak. Baik. Rahmat Oji, ada Rahmat Oji? Rahmat Oji? Nggak ada karena Karyawan? Kawirian? Kawirian ada deh Pak. Hah? Kawirian tadi ada Pak. Tadi ada Pak. Tadi masuk. Tadi masuk. Tapi keluar tadi mungkin habis kuota loh. Hah? Iya. Tobi? Iya, Pak. Iya. Hadir Pak. Superman? Hadir. Kenapa nih? Takang. Rifki? Superman ada Pak. Saprullah? Saprullah? Ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Haikal? Hadir, Pak. Hadir Pak Muhammad Fikri Haikal. Abdul Malik? Abdul Malik ada hadir Pak. Hadir tadi, Pak. Ada hadir? Abdul Malik. Apriyadi? Apriyadi. Apriyadi? Iya. Apriyadi ada? Ya. Oh, itu siapa tuh? Apriyadi atau Apriyadi? Hadir, Pak. Belajar. Hadir? Ami Bang nih. Maulidi Cuma Ariski? Fahmi. Hadir Pak. Hadir. Yuda? Yuda Ramadhani? Ada dah? Jailani Lon Parman. Iya Nur. Jelani Nur. Parman lah. Absen masih. Nur Ilpansa? Hadir Pak Bangsa. Bakri? Bakri ada Pak. Bakri ini ada. Fahmi? Ada Pak. Fahmi Ramadan? Ada Pak. Dana? Ada Pak, ada. Faruk? Hadir. Aswin? Hadir. Aswin hadir. Lazim? Hadir Pak. Nugroho? Hadir lagi. Putra Ada, Pak. ada Pak. Asin burin, Pak.
Adiknya Wami. Muhammad Lajim. Lajim ada pejana. Firdaus. Question, Mister. Question. Ya, Erwin. Question, Mister. Erwin Maulidi. Hadir, Pak. Hadir. Udah, Pak. Jailani. Hadir ini. Husen. Ini ada Pak. Jilani, euy. Husan ada tadi Pak. Hadir Mana? dijalani. Husan ada. Tadi ada Pak. Tadi ada Pak. Habis itu Bang? Hilang. Oh, Pak ini. Tahu Hilang, hilang Pak. mungkin Di paket lu, Pak. Wah, ya. Keluar, Pak. Iya. Ini ya nih. Hadir. ini ada Pak Muhammad Lajim, Pak, belum di absen. Mana? Udah. udah tuh Udah aja, ada Mei. dikit-dikit. Sudah lajim Ada tuh. dikit ada. Udah. Ini bilanya ini Udah, berarti ada kalau gym tuh, nah. di sini berarti kada turun ini. Anu, Pak. Lajim nih. Belanda anu ya. Ali Jailani. Dale, Udah ada. Pak. Ada Ada dale. Tahu lah Ali. Balik ada tadi. ada Tahu Ada sama bunyi. Pak. Kaliwan belum Bunyi mulai. alarm ale. Asman. Ada bunyi alarm ale. Asman kareda, tapi pagi tadi ada Pak. Ada Ada tadi apa Asman tadi? ada tadi. Nah, Pagi tadi adanya. Sekarang Langsung masih mulainya ada dulu. nomor 1 dari tadi itu. Ari Pratama. Tahu Pak orang yang Tahu mana siapa Pak? Ini kelas semester 3 tuh Pak, semester 2. Iya, Semester dia 2 tuh Apa, yang 19. atas berarti itu. Ya sudah. Semester bawah tuh semester 2. Iya, ini 19 kananya biar sudah. Oke ya. Terima kasih atas partisipasi hari ini ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Makasih, Pak. Pak, minta tolong Pak. Minta tolong kirimkan filenya Pak di @modo ataupun dimanapun lah Pak lah. Ya, baik. File pembahasan tadi Pak. Oh iya. Mantap. Mantap. Meh. Assalamualaikum.